Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang kita muliakan Habib Ali Al-Munawwar, jenengan bosen boten Bu bersani Habib Ali. Bu, jenengan bosen boten bersani Habib Ali. Mau memilih bersani melihat jinnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga malam hari ini kita masih bisa melihat cucunya Rasulullah. Esok hari kita bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Kepala Desa Gumiwang, Bapak Kepala Desa Gumiwang beserta seluruh perangkatnya yang saya muliakan, Bapak Rohim, seluruh panitia Sumela bersolawat, jajaran TNI Polri ingkang kula mulyakaken, sahabat-sahabat Ansor Banser yang selalu menjaga kita, semoga Allah melimpahkan sehat wal afiat, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adikku semua yang semoga mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin Allahumma amin. Ada sebuah ilustrasi dalam kitab dikatakan bagaimana umpama yang berada di depan kita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jenengan semuanya yang ada di depan sini berani umpama Rasulullah di atas, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, mantun apa mboten Bu? Mantun apa mboten? Berani enggak Pak? Rasulullah di depan, besok di padang mahsyar kita semuanya dalam keadaan ketakutan karena kita di padang mahsyar membawa dosa yang sangat banyak sekali. Rasulullah tiba-tiba datang di tengah-tengah kita. Apakah kita berani, ya Rasulullah, ya Habibullah? Berani apa enggak? Berani. Wantum nama badan. Justru Rasulullah yang akan memanggil kita dulu. Nah, itu hebatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dalam keadaan takut, di depan kita sudah ada Shiratal Mustaqim, jalan lurus yang sangat tipis. Siapapun yang melewatinya tanpa mendapatkan syafaat Nabi pasti akan terjatuh dan langsung ke neraka jahanam. Waktu itu kita takut, tapi justru Rasulullah ummati. Itulah mengapa dalam hati kita jangan sampai nama Muhammad, jangan sampai kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu menit pun, satu detik pun sampai hilang di hati kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyelamatkan kita. Kita hidup di dunia seperti ini tadi, sholawatan, rame, semangat luar biasa. Karena apa? Karena memang ibadah satu-satunya yang oleh Allah langsung diberikan contoh. Di samping itu malaikat seluruhnya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah, hanya sholawat. Makanya dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintah sholat, tapi Allah tidak mencontohkan kepada kita sholat.
Allah perintah puasa datang kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintah kita melaksanakan puasa, tapi Allah juga mencontohkan puasa. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan haji wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah tidak mencontohkan bagaimana haji. Allah tidak mencontohkan bagaimana umrah. Allah memerintahkan kepada kita sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum al-ayah. Allah tidak mencontohkan kepada kita sholat. Khusus ibadah yang satu ini, yaitu sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan kita membaca sholawat. Allah sendiri yang mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi Habib Ali juga heran, kok ada pocong tadi, ada mayat ikut sholawatan tadi, di mana itu? Pun di bawah mayat itu udah tidur. Sumilang gubungan luar biasa. Yang ikut sholawatan tidak hanya manusia, tapi korban Palestina datang ke sini, korban Gaza datang ke sini untuk mengikuti sholawatan dengan Habib Ali. Semoga kita semuanya mendapatkan berkahnya sholawat. Amin Allahumma amin. Roh dengan kemuliaan. Satu hal yang malam hari ini saya minta kepada panjenengan semuanya, pertama kali kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kula panjenengan ingkang wonten Gaza, di mana saudara kita yang ada di sana, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kecil, boten sakit selawatan kaya ngeten. Ya Hanana ya boten sakit. Zaharaddinul sama sekali tidak bisa. Pagi hari, siang, sore, malam, pagi lagi terus diteror oleh orang-orang Yahudi, diteror kali tiang-tiang Israel. Boten sakit kok sampai nampani minyak wangi saking Habib Ali, boten sakit. Nampani buah saking Ustadz Hasan, boten sakit. Luar biasa sengsara mereka di sana. Makanya pertama monggo sareng-sareng kita nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala agar Palestina betul-betul oleh Allah diberikan lagi kepada orang muslim, orang mukmin yang ada di Palestina. Allah segera memberikan perhatian, Allah segera mengusir penjajah Israel yang ada di Palestina, dan Allah memberikan kepada orang-orang Palestina kesabaran. Yang sudah meninggal Allah berikan syahid, sehingga semuanya masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Kebahagiaan yang ada pada hati kita akan menjadi bukti. Wes tuh niku dengan semangat mau Dewi Habib Ali diangkat, HP-nya dihidupkan, lampunya gerak-gerakan seperti itu semuanya merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kaidah, man ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Orang yang cinta kepada dzurriyyahnya Nabi, bagian daripada Nabi, berarti orang itu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Nabi Muhammad maka tidak pernah akan lupa kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad. Orang cinta kepada orang lain salah satunya adalah karena likamaliha, karena kesempurnaan orang tersebut. Jenengan remen kali garwane, rono garwane ganteng.
jenengan remen kali istrine keranten istrine cantik, itu hal yang lumrah. Makanya dikatakan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Besok petengi alam kubur melebihi berlipat-lipat ketika malam hari ini dipadamkan lampunya. Lipat-lipat. Sudah tidak sama sekali dengan teman, ora ono bojone, ora ono anake, ahli keluarga semua pulang, kita sendirian di situ. Siapa yang akan menolong kita? Salawat pada malam hari inilah yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Mula nek nguripe diuripe, kan mateni mateni. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantau. Karena apa? Ekspresi rasa cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak Ibu adik-adikku semuanya, sanjungan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh berhenti hanya di sini. Sanjungan kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dibawa ke rumah, harus dibawa ke kamar, harus dibawa ke sekolahan, harus dibawa ke pesantren, harus dibawa ke masjid, harus dibawa ke organisasi, semuanya harus masuk. Rasulullah harus masuk ke rumah kita, Rasulullah harus masuk di keluarga kita, ayah, ibu dan anak kita harus semuanya tahu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya uswatun hasanah, Rasulullah itu suri tauladan. Di mata Rasulullah ada suri tauladan, di telinga Rasulullah ada suri tauladan, di lisan Rasulullah ada suri tauladan, di tangan Rasulullah ada suri tauladan. Contohnya seperti ini. Pernah Rasulullah itu dalam keadaan sakit yang luar biasa. Rasulullah kemudian masuk ke masjid. Rasulullah memanggil seluruh sahabat dan Rasulullah berada di mimbar. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku semuanya, kiranya saya sudah tidak lama lagi di dunia. Oleh karena itu, wahai para sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian semuanya yang pernah aku sakiti dengan tanganku ini? Kanjeng Nabi berani sekali. Kanjeng Nabi transparan nopo ontene. Gerah nemen mun ajeng situ dikumpulkan seluruh sahabat. Kanjeng Nabi kemudian berkata, ya sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian semua yang pernah aku sakiti dengan tangan ini? Sahabat sedaya niku mendel, meneng, terdiam, bahkan semuanya nangis. Dan tiga, karena nopo Kanjeng Nabi dalam keadaan sakit yang sangat amat parah. Berdiri saja Rasulullah sudah memakai tongkatnya. Itu Kanjeng Nabi ngomong itu, sahabat-sahabatku, adakah kalian semua yang pernah aku sakiti dengan tanganku? Ibu saking api ada Kanjeng. Buat wonten sing wani jawab, satu pun tidak ada kecuali orang yang paling belakang. Orang yang paling belakang anjutan, ya Rasulullah, engkau pernah menyakiti aku, engkau pernah menyakiti aku dengan tanganmu itu dan memakai tombak atau memakai pedang. Ada satu orang wong niku sekomburi maju ning ngarep karo ngomong, Kanjeng Nabi, Rasulullah, engkau pernah menyakiti saya dengan tanganmu dan memakai cemeti. Wahai sahabat berdua ning budi, sapa kok wani-wani ini? Berani-beraninya Rasulullah seperti itu dalam keadaan sakit, kemudian dia berdiri dan mengatakan, saya Rasulullah pernah aku sakit. Wah ini ada Nabi ini dua sahabat ini semua. Nah ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di Madinah niku wonten naminipun Raudhah. Ing Raudhah jajar-jajar niku wonten makame Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kaki bawahnya Rasulullah ada makamnya Abu Bakar. Di kaki bawahnya Abu Bakar ada makamnya Umar. Semoga panjenengan semuanya dan kita bisa ziarah ke Madinah, ke Makkah. Amin Allahumma. Nah, sahabat
sing paling ketok sangar niku Umar koyo banser-banser ngene iki. Madep ting pengunjung ora ketong guyu dan ora ketong guyu dan yang guyu ilang sangar. Lah sahabat Umar niku kok ana wong wani ngoten niku langsung madep langsung gatik langsung ngepel. Kurang ajar iki kok. Orang itu akan dihalang-halangi kali Umar. Kanjeng Nabi, ya Umar, kamu tidak boleh berdiri, kamu duduk. Ini masalahku dengan dia. Besok di akhirat tidak ada yang mampu menyelamatkanku kecuali orang itu telah mengkisos saya, membalas saya karena saya telah menyakitinya dengan tangan ini. Ijlis ya Umar, duduk engkau Umar. Nah Umar enggak, kalih nesu, kalih murung, maju meleh, dicegat kali Abu Bakar. Abu Bakar kemudian oleh Rasulullah diperintah duduk terakhir. Kanjeng Nabi niku kagungan wayah, punya cucu 2. Cucu Kanjeng Nabi niki amat sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa? Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Mula saking disenengi kali Kanjeng Nabi sampai onten inna fil jannati nahran min laban li aliyin wal hasan summal husain. Niku Kanjeng Nabi paling remen niku Hasan kali Husain. Jadi 3 konten wae 3 ting kitab dipun aturaken, yang satu Muhsin tapi tasih alit sudah wafat. Lah kedua cucu Rasulullah itu masih kecil, tidak rela Mbah kakunge jitnya itu kok sampai mau di sakiti, mau dipentung niku ratiko. Berdiri Hasan sama Husain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kula mboten tega jenengan kok sampai dikisos oleh orang ini. Enggak Rasulullah, gigir kula mawon sing dipentung, ampun panjenengan sudah sakit seperti ini, bagaimana akan kuat menahan pentungan dari orang ini? Kanjeng Nabi ngendikan, ya Hasan, ya Husain, ijlisa. Hasan, Husain, engkau duduk. Ini masalahku dengan orang itu. Tidak ada yang berani bertanggung jawab di hadapan Allah kecuali orang itu telah memukulku kembali sehingga ia telah membalas kepada saya. Ini bukan Nabi. Akhirnya orang itu mendekat di depan Rasulullah dan orang itu mengatakan, Kanjeng Nabi, dulu engkau memukul saya tidak memakai baju. Dan dulu engkau memukul saya, seingat saya engkau itu memakai pedang atau tombak atau pecut. Dan itu saya ingat sekarang ada di putrimu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Saya tidak mau Rasulullah, engkau ambil dulu itu pecut, engkau ambil dulu itu pedang. Akhirnya Kanjeng Nabi itu perintah kali sahabat Bilal, ambilkan dulu ketika saya perang memakai pecut itu, sekarang ada di rumahnya Fatimah. Bilal tinggal lebih Fatimah niku putri tercintane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil, Fatimah nanya, Bilal ada apa? Mengapa ayahku kok memintamu untuk mengambil pecut itu, ada apa? Sahabat Bilal menyampaikan, ngeten Sayyidah Fatimah, Rasulullah pamitan, ada masalah besar pada Rasulullah, sakit yang begitu kuat. Justru Rasulullah mengumpulkan sahabat dan Rasulullah mengumumkan, adakah di antara sahabat-sahabatku yang pernah aku sakiti? Lalu ada satu, wahai binti Rasulullah, orang yang berdiri yang kemudian minta dikisos. Sayyidah Fatimah menangis luar biasa. Kok kecemenok? Kanjeng Nabi selama hidupnya berdakwah, Rasulullah selalu memikirkan umat, hanya kesalahan sedikit seperti itu akan dikisos. Ya sudah, gak apa-apa, dikasihkan pecut itu. Dibawa kali Bilal, diwenehke. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, ketika engkau memecut saya tidak memakai baju, maka aku minta agar bajumu itu dibuka agar saya bisa membalasmu sebagaimana engkau dulu memecut saya. Wah, ini gimana Kanjeng Nabi dicopot.
jubah Rasulullah dicopot. Begitu jubah Rasulullah dicopot niku sedaya sahabat niku menangis luar biasa. Indahnya, mencorongi, bersinarnya seluruh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan seluruh sahabat niku nangis semuanya, termasuk orang ini. Dan kemudian orang niki ngrangkul Kanjeng Nabi dan menangis sambil mengatakan, ya Rasulullah, kula mboten kok badhe bales datang panjenengan, hanya saja ya Rasulullah, aku ingin tubuhku, kulitku menyentuh kulitmu. Karena apa? Ketika kulitku telah menyentuh kulitmu, maka aku tidak akan mungkin masuk neraka. Begitu pula kula panjenengan ingin hati ini menyentuh hatinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin boten? Hati kula panjenengan kepingin menyentuh manahipun Kanjeng Nabi boten? Kalau sudah seperti itu, hati kita tautkan pada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin insyaallah boten mlebet neraka, mlebet swarganipun Allah sallallahu Allah bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mula nek maca selawat niku mbok seneng, mbok susah, mbok seru, mbok pelan niku kabeh diganjar. Innalillahi malaikatan sayyahin. Allah niku kagungan malaikat niku melaku ning ndi? Kepada setiap orang di mana orang itu membaca sholawat. Lalu sholawat itu rekamannya, kalau saat ini direkam ting HP, direkam oleh malaikat, lalu kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhnya yang mulia, ruh Kanjeng Nabi sing mulya dibaleki. Kanjeng Nabi jawab, waalaikumsalam. Umpama teng niki wonten Pak Rohim mau teng wingking mau selawat suruh, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Langsung Kanjeng Nabi jawab. Bagaimana bayangan kula jenengan? Maca sholawat kok langsung dijawab kalih junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sing semangat, mula sing marem, mula sing seneng sampai subuh pantun napa mboten? Habib Ali nantang kula jenengan, sholawatan sampai subuh mau ndak? Sholawatan sampai subuh, subuhan ting niki jamaah sarang-sarang turu balik ning omah bareng-bareng, setuju? Itu langsung diterus ke kalih Ibu Ali saking kula matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.